Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehatnya semuanya? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Ani. Kali ini kita akan kembali lagi belajar matematika peminatan untuk kelas 10 ya. Di video kali ini Ibu akan memberikan materi tentang vektor. Ya, langsung saja ya kita simak. Untuk vektor, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah besaran skalar, ya, atau skalar. Skalar adalah suatu besaran yang hanya mempunyai besar saja. Contohnya seperti panjang, waktu, masa, suhu atau temperatur ya. Jadi skalar itu hanya mempunyai besar. Biasanya dinyatakan dalam sebuah bilangan, itu namanya besaran skalar ya. Nah, bagaimana dengan besaran vektor? Besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi dia selain mempunyai besar atau selain dinyatakan dalam sebuah bilangan, dia juga mempunyai arah. Nah, itu namanya besaran vektor. Besaran vektor contohnya adalah kecepatan, percepatan, gaya, momentum, kemudian medan magnet ya. Nah, vektor itu biasanya dinyatakan dalam sebuah ruas garis dan mempunyai arah. Itu namanya vektor ya. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk notasi vektor. Untuk notasi vektor bisa dinyatakan seperti ini. Bisa dinyatakan dalam huruf kecil ya. Di sini contohnya huruf A kecil dan di atasnya ada tanda panah atau stripnya. Bisa juga dinyatakan dalam huruf kapital. Huruf A kapital di atasnya ada tanda panah atau tanda stripnya juga. Atau juga bisa dinyatakan dalam dua huruf kapital. Ini huruf AB ya, di atasnya juga ada tanda panahnya atau tanda stripnya. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar di sini ya. Di sini Ibu sudah mempunyai gambar yang terdiri dari dua ruas garis ya, ruas garis yang berwarna merah dan ruas garis yang berwarna biru. Ruas garis merah itu pangkalnya dari O menuju titik B ya. Nah, apabila ruas garis yang merah ini Ibu beri tanda panah seperti ini, maka dia mempunyai titik pangkal di O dan titik ujungnya di B. Itu namanya ruas garis OB. Nah, karena dia mempunyai arah, maka ini merupakan salah satu contoh vektor ya, vektor OB. Begitu ya. Sama dengan yang ruas garis warna biru ini. Ruas garis warna biru ini apabila Ibu berikan tanda panah ya di sini. Nah, seperti ini tanda panah. Ini merupakan ruas garis OA ya. Karena pangkalnya ya dari titik O menuju titik A, maka dia disebut dengan vektor ya, karena dia mempunyai arah. Jadi vektor OA. Begitu. Nah, selanjutnya vektor AB artinya vektor yang titik awalnya di titik A dan ujungnya di titik B ya. Coba kita lihat gambar titik atau vektor AB. AB pangkalnya dari titik A menuju B. Nih, dari A menuju B. Apabila ini kita hubungkan, maka dia adalah vektor AB ya. Titik awalnya atau titik pangkalnya itu di titik A, kemudian ujungnya di titik B. Itu merupakan vektor AB ya. Kemudian vektor OA. Vektor OA artinya vektor yang berpangkal di titik O dan berujung di A. Jadi titik pangkalnya adalah di titik O menuju ke titik ujung di A. Itu merupakan vektor OA. Untuk vektor posisi, pengertian dari vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di titik O. Coba kalian perhatikan pada gambar di sini ya. Nah, gambar yang pada layar ini seperti yang tadi ya, ada dua ruas garis OB dan ruas garis OA. Ruas garis OB titik B itu koordinatnya x2, y2 ya. Koordinatnya kan x, y. Kita misalkan titik B itu koordinatnya x2, y2. Sedangkan titik A itu koordinatnya x1, y1 ya. Kalian ingat ya di diagram Kartesius di
diagram kartesius itu titik koordinat itu kan x, y, maka kalau misalkan titik A itu koordinatnya x1, y1 dan titik B itu koordinatnya x2, y2, maka untuk notasi dari vektor posisi ya, vektor posisi OA, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Bisa dinyatakan dalam vektor kolom atau vektor baris ya. Vektor kolom ini namanya adalah vektor kolom dan yang ini namanya adalah vektor baris atau pasangan terurut ya. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk kolom atau atas bawah seperti ini dinamakan dengan bentuk vektor kolom. Tapi apabila dinyatakan dalam mendatar seperti ini dinamakan dengan vektor baris gitu ya. Selanjutnya untuk vektor non posisi, coba kita perhatikan di sini ada gambar, bisa kita lihat vektor OB, ruas garis OB. Ruas garis OB ini adalah ruas garis yang berpangkal dari titik O menuju titik B ya, arahnya ke sana ya. Nah, sedangkan dari vektor OA itu arahnya dari titik O ke titik A, pangkalnya dari titik O menuju ujung A. Jadi di sini bisa kita berikan tanda panah seperti ini. Dan AB itu pangkalnya dari titik A menuju ke titik B ini ya, seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan di sini untuk vektor OB ya, O ke B ini arahnya diperhatikan ya. Untuk vektor OB itu merupakan hasil penjumlahan dari vektor OA ditambah dengan vektor AB ya. Vektor OB merupakan penjumlahan dari vektor OA menuju ke AB ya. Arahnya perhatikan sekali lagi ya. Nah, maka dari itu bisa kita tuliskan seperti ini. Vektor OA dan vektor OB bisa kita tuliskan seperti ini. Vektor OB bisa kita tuliskan dengan B kecil. Dan vektor OA bisa dituliskan dengan A kecil. Jadi bisa dituliskan dengan vektor B sama dengan vektor A ditambah dengan vektor AB. Ya. Vektor B sama dengan vektor A ditambah dengan vektor AB. Ya. Selanjutnya, maka apabila kita balik ya, kita pindah ruas, maka vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A ya. Jadi apabila kita diminta untuk mencari vektor AB, maka solusinya adalah dengan mengurangkan vektor B ya, vektor B dikurangi dengan vektor A ya. Dengan kata lain, vektor AB maka hasilnya bisa kita peroleh dari vektor B dikurangi vektor A, yang kanan dikurangi yang kiri, K kurangi kiri, kaki ya. Vektor A B maka bisa kita dapatkan dengan mengurangkan vektor B dikurangi vektor A ya. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri itu ya. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Untuk contoh soalnya, apabila diketahui titik A itu pada koordinat 5,2 dan titik B di koordinat 9,7, maka nyatakan vektor AB. Untuk penyelesaiannya coba kita nyatakan dalam vektor kolom ya, untuk titik A dan titik B. Titik A bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor seperti ini, OA atau A kecil gitu boleh ya. Koordinatnya 5,2, berarti bisa kita nyatakan dalam vektor kolom 5 dan 2 ya. Vektor kolom itu atas bawah ya. Dan vektor B berarti OB ya, dengan atau B kecil seperti ini, nyatakan dalam vektor kolom juga 9, 7. Nah, seperti ini. Nah, nyatakan AB, vektor AB. Ingat ya, vektor AB bisa kita peroleh dengan mengurangkan B dikurangi A ya. Vektor B dikurangi A, yang kanan dikurangi yang kiri, ingat ya. Berarti vektor B 9, 7 dikurangi dengan vektor A 5, 2
Nah, hasilnya yang atas kurang yang atas, yang bawah dikurangi yang bawah. Berarti 9 kurangi 5, 4. 7 dikurangi 2, 5. Jadi, vektor AB itu hasilnya adalah vektor kolom 4,5. Begitu ya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Ibu harap kalian bisa memahami dari contoh soal ini ya. Selanjutnya, untuk panjang vektor, besar atau panjang vektor biasanya bisa dituliskan dengan notasi seperti ini. Jadi ada tanda mutlak ya, ini di kanan dan di kirinya. Tanda mutlak yang mengapit vektor ya. Kecil dengan tanda panah di atasnya atau tanda strip di atasnya. Sedangkan besar vektor AB bisa dituliskan dengan ya, vektor AB seperti biasa diapit dengan tanda mutlak. Ya, jadi apabila ada tanda mutlak kanan dan di kiri sebuah vektor, maka itu artinya notasi panjang vektor. Nah, notasi panjang vektor ini bisa kita cari dengan mencari akar dari penjumlahan kuadrat-kuadratnya. Nah, agar kalian lebih paham, coba kalian amati gambar di layar ini ya. Di sini Bu Andini sudah mempunyai vektor OB. Vektor OB adalah vektor atau ruas garis yang mempunyai arah. Dia berpangkal dari titik O menuju ujung B. Arahnya dari O menuju B. Jadi di sini diberikan tanda panah. Arahnya dari O ke B. Nah, B ini mempunyai koordinat dari B ini. Ingat ya tadi koordinat B-nya kan x2, y2. Nah, maka x2 itu kan panjang koordinat x ya, dari sini ke sini. Itu panjang x2. Ini ya, dari sini ke sini. Itu adalah panjang x2. Dan y2 adalah dari sini ke sini, itu y2. Maka panjang vektor OB kita bisa cari dengan Pitagoras ya, karena kalau kita lihat di sini ini membentuk segitiga siku-siku. Sisi miringnya OB, kemudian sisi yang lainnya x2 dan y2. Maka bisa kita cari dengan mencari akar dari x2 dikuadratkan ditambah dengan y2 dikuadratkan. Maka kalau kita tuliskan di sini ya, panjang vektor OB bisa didapatkan dengan akar x2 kuadrat ditambah y2 kuadrat ya. Maka panjang vektor OB bisa dicari dengan atau bisa diperoleh dengan akar x2 kuadrat ditambah y2 kuadrat. Nanti ketemu hasilnya. Nah, itu merupakan panjang vektor OB. Gitu ya. Agar kalian lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui vektor S adalah 3,4 dan vektor T adalah 12i ditambah 5c. Tentukan panjang vektor S dan T. Nah, ingat ya, panjang vektor dinyatakan dengan tanda mutlak di kanan dan di kirinya. Tentukan panjang vektor S. Nah, coba kita kerjakan ya. Panjang vektor S bisa kita tuliskan seperti ini, panjang vektor S. Ya, jangan lupa tanda strip di atasnya. Sama dengan, ingat, untuk mencari panjang vektor berarti bisa kita dapatkan dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini sebagai x, yang ini sebagai y kan. Berarti di sini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang vektor S adalah 5 ya. Kemudian panjang vektor T. Jangan lupa panjang vektor T-nya di atasnya ada tanda stripnya ya. Sama. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Jadi akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169. Hasilnya adalah 13. Jadi panjang vektor T-nya adalah 13. Begitu ya, mudah bukan?
Nah, contoh selanjutnya adalah tentukan vektor ST. Nah, ingat ya, vektor ST cara pengerjaannya adalah yang kanan dikurangi yang kiri. Ingat ya, yang tadi vektor ST. Yang kanan dikurangi yang kiri. Jadi, yang kanan kan T dikurangi yang kiri. Ya. Nah, pertama-tama kita samakan dulu bentuknya. Mau disamakan dalam bentuk vektor kolom atau vektor baris bebas ya. Kalau itu mau pakai bentuk vektor kolom. Vektor T-nya adalah ini ya, 12i ditambah 5c. Maka bisa dituliskan dengan 12, 5. Dan vektor S itu 3 dan 4. Kalau dituliskan dalam vektor kolom 3, 4. Nah, seperti ini. Maka untuk vektor ST yang kanan dikurangi yang kiri, T dikurangi S. Jadi T-nya 12, 5, S-nya 3, 4. Maka vektor ST-nya adalah 12 kurangi 3, 8, 5 dikurangi 4, 1. Maka vektor ST-nya adalah 8, 1. Itu kalau dalam bentuk vektor kolom. Vektor kolom bisa juga atau boleh juga kalau kalian ingin menyatakan dalam vektor baris juga boleh. Seperti ini, 8, 1. Itu vektor baris. Atau boleh juga 8i ditambah 1c. Itu juga boleh. Ini juga merupakan vektor baris ya. Nah, seperti ini ya untuk menentukan vektor ST. Selanjutnya, contoh soal yang selanjutnya adalah tentukan panjang vektor ST. Nah, coba kalian pahami panjang vektor. Panjang vektor tadi adalah dengan ditandai dengan tanda mutlak di kanan dan di kirinya. Dan untuk mencari panjang vektor itu dengan rumus Pythagoras, ingat ya. Nah, bagaimana untuk mengerjakan soal yang panjang vektor ST ini? Nah, kita sudah tahu vektor ST itu kan 8i ditambah 1c. Maka untuk mencari panjang vektor ST bisa kita peroleh dengan ST ya, mencari Pythagorasnya, x kuadrat ditambah y kuadrat kan. ST-nya sendiri sudah kita dapatkan 8i ditambah 1c ya, 81. Berarti bisa kita peroleh 8 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi akar 64 ditambah 1, akar 65. Seperti itu ya. Lanjut untuk vektor 0 dan vektor satuan. Vektor 0 adalah sebuah vektor yang titik awal dan titik ujungnya itu sama atau berhimpit. Vektor 0 mempunyai panjang 0 dan arah tak tentu. Jadi vektor 0 itu maksudnya adalah titik awalnya ya atau titik asalnya itu sama dengan titik ujungnya. Jadi kembali lagi ke titik awalnya. Ya. Contohnya di sini vektor AA. Ya, titik awalnya dari A, ujungnya ke A lagi. Itu sama aja dengan vektor 0. Atau dari titik B kembali ke titik B lagi, berarti dia dinamakan dengan vektor 0. Selanjutnya vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya 1 dan dinotaskan dengan E. Nah, jadi vektor satuan itu notasinya tanda mutlak E sama dengan 1. Seperti ini. Selanjutnya vektor satuan dari vektor R bisa dinyatakan seperti ini. Ya. Nanti kalian akan lebih paham ketika kalian mengerjakan soalnya. Selanjutnya, untuk kesamaan dua vektor. Dua vektor dinyatakan sama apabila panjang dan arahnya sama. Coba kalian cek, amati di gambar ini. Vektor AB, titik pangkalnya di A dan titik ujungnya di B. Ya, dari A ke B, vektor AB. Kemudian vektor CD, titik pangkalnya dari titik C menuju titik ujung D. Jadi ini dinamakan dengan vektor CD. Nah, maka vektor AB dan vektor CD itu dinamakan sama.
ya, kesamaan dua vektor. Vektor AB dan vektor CD itu sama. Kenapa? Karena arahnya sama, ya. Arahnya sama, maka dia dinamakan kesamaan dua vektor. Ya, jadi di sini dituliskan vektor AB sama dengan vektor CD karena arahnya sama. Ingat ya, vektor itu harus selalu memperhatikan arah. Kalau arahnya sama, maka dia dua vektor itu sama. Bisa juga kita tuliskan AB sama dengan CD atau AB sejajar dengan CD. Kenapa sejajar? Ya iya, karena arahnya sama. Otomatis karena arahnya sama, dua vektor itu atau dua ruas garis itu tidak akan pernah berpotongan karena arahnya sama, ya. Nah, bagaimana dengan vektor BA? Vektor BA itu kan titik pangkalnya dari B menuju titik A. Apakah vektor AB dan vektor BA itu sama? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Yang AB itu dari A menuju ke B, sedangkan yang BA dari B menuju ke A. Ya. Yang perlu diingat, vektor tidak bergantung pada letaknya. Ya. Jika panjang vektor AB dan panjang vektor BA itu sama, maka itu bukan berarti kedua vektor itu sama. Ingat ya, karena vektor itu memperhatikan arah. Ya, apabila arahnya sama, maka otomatis dua vektor itu sama. Tapi kalau vektor itu berbeda, dua vektor itu berbeda arahnya, maka otomatis dua vektor itu tidak sama, meskipun panjang vektornya sama. Ya, seperti ini. Jadi, jika titik ujung dan pangkalnya berlawanan, bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, BA, vektor BA itu bisa dituliskan dengan negatif vektor AB atau berlawanan, ya. Jadi berlawanan tanda karena berlawanan arah. Maka bisa dituliskan negatif vektor AB sama dengan vektor BA atau vektor AB sama dengan negatif vektor BA. Ya, itu ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah vektor. Vektor itu adalah sebuah ruas garis yang mempunyai arah, ya. Apabila arahnya itu sama, otomatis dua vektor itu sama. Tetapi apabila dua vektor itu berlawanan, ya, arahnya tidak sama, otomatis dua vektor itu tidak sama meskipun panjang vektornya itu sama. Tapi karena arahnya berbeda, tetap saja dua vektor itu berbeda, maka bisa dituliskan kebalikannya atau berlawanan tandanya, yang satu positif yang satu negatif, gitu ya. Ya, sekian pembahasan Bu Ami tentang materi vektor pendahuluan. Silakan kalian catat pembahasan tadi di buku catatan kalian masing-masing ya. Sekian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.